Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 Sistem Informasi 2022A. Di sini kami ingin mempresentasikan mengenai PT Tech Pro Solution perusahaan rekaan pada mata kuliah Sistem Informasi Eksekutif. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Fatma Biafawasi dengan NIM 220512140002. Silakan rekan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Wirotul Hasana dengan NIM 220512140016. Saya Natasha Dwi Meilani dengan NIM 220512140025. Dan saya Andika Darmawan Saputra dengan NIM 220512140036. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai struktur perusahaan pada PT Tech Pro Solution. Di sini terdapat pada bagian paling atas, yaitu pendiri atau CEO, yaitu Andika Darmawan, sarjana komputer, magister komputer. Kemudian terdapat di bawahnya Direktur Operasional dan Direktur Keuangan, yaitu Fatma Bia, sarjana komputer, dan Natasha Dwi, sarjana komputer. Di mana pada Direktur Operasional ini di bawahnya terdapat Kepala Sarana Prasarana yaitu Muwirotul Hasanah, Eskom, kemudian Kepala Pemasaran yaitu Saputra, sarjana komputer. Kemudian di bawahnya Direktur Keuangan terdapat Kepala Akuntan, Kepala Keuangan, Kepala Sumber Daya Manusia, dan staf-staf di bawah. Next. Pembagian kerja struktur organisasi pada PT Tech Pro Solution. Di sini, yang pertama terdapat pendiri atau CEO, Chief Executive Officer. Ia bertanggung jawab atas visi, misi, dan arah strategis perusahaan, di mana pendiri memimpin tim manajemen dan mengambil keputusan penting terkait pertumbuhan dan perkembangan perusahaan. Kemudian terdapat Direktur Operasional yang bertanggung jawab penuh atas efisiensi operasional, produktivitas, dan peningkatan kinerja operasional, dan memimpin dan mengelola kegiatan operasional sehari-hari perusahaan. Kemudian terdapat Direktur Keuangan, ia bertugas untuk mengelola keuangan perusahaan, termasuk anggaran, investasi, dan pelaporan keuangan. Direktur Keuangan juga bertanggung jawab atas keuangan perusahaan dan pengelolaan sumber daya keuangan perusahaan PT Tech Pro Solution. Next. Selanjutnya, pembagian kerja terdapat Kepala Sarana dan Prasarana. Ia bertugas mengelola perawatan dan pemeliharaan fasilitas agar tetap beroperasi dengan lancar. Kemudian stafnya bertanggung jawab atas manajemen aset perusahaan. Kepala Pemasaran bertanggung jawab atas mengidentifikasi pasar sasaran, mengembangkan kampanye pemasaran, dan memonitor kinerja penjualan. Staf pemasaran bertugas untuk mengelola kampanye iklan, media sosial, dan interaksi dengan pelanggan. Kemudian Kepala Akuntan bertugas untuk mengelola kegiatan akuntansi perusahaan termasuk pencatatan transaksi, audit, dan pelaporan keuangan. Staf akuntan membantu Kepala Akuntan dalam tugas-tugas pencatatan dan pelaporan keuangan yang dilakukan oleh Kepala Akuntan. Next. Selanjutnya terdapat Kepala Keuangan. Ia bertugas mengelola arus kas perusahaan, mengembangkan rencana keuangan, dan menilai risiko finansial. Staf keuangan juga bertugas membantu Kepala Keuangan dalam menganalisa keuangan, perencanaan anggaran, dan pelaporan catatan keuangan harian. Selanjutnya, Kepala Sumber Daya Manusia
bertanggung jawab atas kebijakan sumber daya manusia, rekrutmen, pelatihan, dan evaluasi kinerja perusahaan. Selanjutnya, staf sumber daya manusia bertugas untuk menangani administrasi personal pada setiap karyawan, penyusunan kebijakan karyawan, dan program pengembangan karyawan. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya adalah visi misi perusahaan. Nah, yaitu visi. Nah, visi di sini yaitu menjadikan solusi perubahan secara cepat terhadap teknologi dengan inovasi yang berkelanjutan. Kemudian misi. Yang pertama adalah berkomitmen untuk menyelesaikan masalah dengan solusi terbaik berdasarkan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan. Yang kedua adalah melakukan pembaruan dan perkembangan terhadap teknologi yang sudah ada. Yang ketiga adalah mempertimbangkan bahan dan alat yang digunakan dalam produksi sesuai dengan SOP dan ramah terhadap lingkungan. Yang keempat adalah memberikan pelayanan semaksimal mungkin terhadap pelanggan dengan cara solusi teknologi yang telah dikembangkan. Kemudian yang kelima adalah memberikan pelatihan dan pengembangan secara berkala terhadap karyawan agar bisa memberikan inovasi terbaru dan solusi terbaik di bidang teknologi. Kemudian yang keenam adalah menjalin kerjasama yang baik dengan perusahaan terkait untuk membangun suatu perusahaan yang bermutu dan berkualitas. Next. Nah, tujuan dari perusahaan yaitu mengembangkan suatu produk serta memberikan pelatihan untuk inovasi yang terbaru sesuai dengan perkembangan teknologi terkini agar dapat memberikan suatu layanan terbaik kepada pelanggan di Teknoland. Next. Kemudian level manajemen. Nah, di sini ada beberapa level manajemen. Yang pertama adalah top level management. Dalam PT Test Pro Solution, tingkatan tertinggi manajemen atau top level management terletak pada pendiri perusahaan. Sehingga Andika Dermawan, Eskom Mkom selaku pendiri PT Test Pro Solution berwenang untuk mengawasi, mengatur, dan mengevaluasi laporan dari pihak middle level manajemen perusahaan. Hal ini ditujukan agar perusahaan dapat mencapai tujuan dan terus memperbaiki agar tetap berkembang. Kemudian yang kedua adalah middle level management. Dalam PT Test Pro Solution, tingkatan middle atau menengah terletak pada direktur operasi dan direktur keuangan. Dalam menjalankan tugasnya, masing-masing direktur bertanggung jawab untuk mengawasi dan mengatur kinerja para kepala divisi atau low level serta mengevaluasi laporan dari tiap kepala divisi. Selain itu, direktur juga bertanggung jawab untuk melaporkan kepada top level atau pendiri perusahaan terkait kinerja perusahaan. Kemudian low level management. Dalam PT Test Pro Solution, tingkatan terbawah manajemen atau level manajemen terletak di kepala divisi sarana prasarana, kepala divisi pemasaran, kepala divisi akuntan, kepala divisi keuangan, dan kepala divisi sumber daya manusia. Jajaran kepala divisi tersebut bertanggung jawab penuh untuk mengatur suatu anggota divisinya dan melaporkan hasil kerja kepada pihak middle level management. Next. Nah, kemudian di sini ada RACI, yaitu singkatan dari Responsible, Accountable, Control, and Informative. Nah, di sini sudah terdapat RACI atau tabel RACI dari diskusi kami di sini. Di sini ada peran, kemudian di sini ada tugas dan tanggung jawab. Nah, di sini ada bagian jabatan di setiap perusahaan. Nah, di sini sudah ada
yang sudah kita buatkan dari pembahasan RACI, yaitu ada strategi perusahaan, operasional perusahaan, fasilitas fisik perusahaan, pencatatan transaksi perusahaan, kemudian perencanaan anggaran, dan administrasi karyawan. Dan untuk jabatannya di sini juga terdapat CO, Direktur Operasional, kemudian Direktur Keuangan, kemudian Kepala Sarana Prasarana, dan Kepala Pemasaran, Kepala Keuangan, Kepala SDM, Staf Keuangan, dan Staf Sarana Prasarana, Staf Pemasaran, dan Staf SDM. Nah, next. Nah, untuk SOP proses pengembangan perangkat lunak, yaitu yang pertama adalah tujuan. Tujuannya yaitu memastikan bahwa proses pengembangan perangkat lunak berjalan secara efisien dan efektif, serta menghasilkan produk perangkat lunak yang berkualitas. Kemudian input, kebutuhan pelanggan, kebijakan, dan prosedur perusahaan sumber daya yang tersedia. Kemudian adalah output. Nah, output dari proses pengembangan perangkat lunak yaitu memenuhi kebutuhan pelanggan, dokumen pengembangan perangkat lunak, laporan kemajuan pengembangan perangkat lunak. Kemudian adalah langkah-langkah. Nah, yang pertama adalah analisis kebutuhan. Pada tahap ini, tim pengembang perangkat lunak akan menganalisis kebutuhan pelanggan untuk menentukan ruang lingkup dan persyaratan perangkat lunak yang akan dikembangkan. Nah, yang kedua adalah tanggung jawab karyawan, yaitu manajer proyek bertanggung jawab untuk mengelola keseluruhan proses pengembangan perangkat lunak. Kemudian analisis kebutuhan bertanggung jawab untuk menganalisis kebutuhan pelanggan. Kemudian prosedur pengecualian. Nah, prosedur pengecualian ini terdapat beberapa isi, yaitu jika terjadi perubahan kebutuhan pelanggan, maka tim pengembangan perangkat lunak harus segera menyesuaikan rencana pengembangan perangkat lunak. Kemudian jika terjadi bug yang tidak dapat diperbaiki, maka perangkat lunak harus segera ditarik dari peredaran. Next. Kemudian flowchart dari SOP proses pengembangan perangkat lunak. Nah, di sini terdapat suatu flowchart dari SOP proses pengembangan perangkat lunak, yang dimana di sini terdapat yaitu mulai, kemudian di sini adalah analisis kebutuhan, kemudian ada penyesuaian rencana. Setelah penyesuaian rencana ini nanti kita akan membuat suatu desain dan mengimplementasikannya. Kemudian setelah kita membuat desain dan mengimplementasikannya, kita mengembangkan suatu perangkat lunak atau software dari perusahaan tersebut. Dan kemudian setelah kita membuat suatu pengembangan perangkat lunak atau software, nantinya kita akan menguji kualitas dari perangkat lunak tersebut atau software tersebut. Nah, kemudian setelah itu kita edarkan ke pelanggan atau konsumen, yaitu kita selesaikan. Nah, next. Nah, kemudian yaitu SOP proses penjualan dan pemasaran, yaitu tujuannya memastikan bahwa proses penjualan dan pemasaran berjalan secara efisien dan efektif, serta menghasilkan penjualan yang optimal. Kemudian inputnya yaitu produk dan layanannya ditawarkan perusahaan, kebijakan dan prosedur perusahaan, target pasar. Kemudian outputnya dari SOP ini adalah meningkatkan penjualan, kepuasan pelanggan. Nah, untuk langkah-langkah dari SOP ini adalah yang pertama adalah riset pasar. Nah, pada tahap ini, tim penjualan dan pemasaran akan melakukan riset pasar untuk memahami suatu kebutuhan dan keinginan dari pelanggan atau customer. Kemudian yang kedua adalah tanggung jawab karyawan. Nah, tanggung jawab karyawan ini dapat ada beberapa poin. Yang pertama adalah manajer penjualan bertanggung jawab untuk mengelola keseluruhan proses penjualan dan pemasaran. Kemudian yang kedua adalah sales representatif bertanggung jawab untuk melakukan penjualan kepada pelanggan. Kemudian yang ketiga adalah marketing manager bertanggung jawab untuk mengembangkan strategi pemasaran. Kemudian yang terakhir adalah marketing spesialis bertanggung jawab untuk melaksanakan strategi pemasaran.
Kemudian untuk prosedur pengecualiannya yaitu jika terjadi perubahan kebutuhan pelanggan, maka tim penjualan dan pemasaran harus segera menyesuaikan strategi penjualan dan pemasaran. Kemudian jika terjadi persaingan yang ketat, maka tim penjualan dan pemasaran harus segera mencari suatu strategi baru untuk memenangkan persaingan pasar tersebut. Next. Nah, di sini adalah flowchart SOP proses penjualan dan pemasaran dari SOP tersebut. Nah, yang pertama di sini juga ada mulai. Setelah mulai yaitu nanti kita akan mengembangkan suatu strategi pemasaran di mana nanti para karyawan atau tim marketing akan mengembangkan suatu strategi pemasarannya. Nah, setelah kita mengembangkan strategi pemasarannya, nanti kita akan mengimplementasikan strategi tersebut. Kemudian setelah diimplementasikan, kita melakukan suatu penjualan ke customer atau pelanggan. Nah, setelah melakukan penjualan, nantinya ada kepuasan dari pelanggan tersebut. Setelah kepuasan tersebut, nantinya akan kita selesaikan. Next. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai SOP proses dukungan pelanggan. SOP ini terdiri atas tujuan, input, output, langkah-langkah. Yang pertama, tujuan memastikan bahwa proses dukungan pelanggan berjalan secara efisien dan efektif, serta memberikan kepuasan kepada pelanggan, yang dimana menghasilkan input, kebutuhan pelanggan, kebijakan, dan prosedur perusahaan. Outputnya adalah pelanggan yang puas, peningkatan loyalitas pelanggan. Langkah-langkah yang pertama, pemahaman kebutuhan pelanggan. Pada tahap ini, tim dukungan pelanggan akan memahami kebutuhan pelanggan untuk menentukan jenis dukungan yang diperlukan. Yang kedua, pengembangan kebijakan dan prosedur dukungan pelanggan. Pada tahap ini, tim dukungan pelanggan akan mengembangkan kebijakan dan prosedur dukungan pelanggan yang sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Yang ketiga, penyediaan dukungan pelanggan. Tim dukungan pelanggan akan menyediakan dukungan pelanggan sesuai dengan kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan. Yang keempat, pengukuran dan evaluasi hasil. Tim dukungan pelanggan akan mengukur dan mengevaluasi hasil dari dukungan pelanggan yang telah diberikan. Yang kelima, tanggung jawab karyawan. Manajer dukungan pelanggan bertanggung jawab untuk mengelola keseluruhan proses dukungan pelanggan. Yang kedua, customer service representative bertanggung jawab untuk memberikan dukungan pelanggan kepada pelanggan. Next. Selanjutnya adalah flowchart SOP proses dukungan pelanggan. Yang pertama di sini start atau mulai, di mana selanjutnya adalah proses pengembangan kebijakan dan prosedur. Setelah proses tersebut dilanjutkan dengan penyediaan dukungan. Apabila penyediaan dukungan ini dirasa kurang efektif atau jauh lebih efektif, maka ada pengukuran dan evaluasi. Selanjutnya ada dua kemungkinan. Apabila pelanggan puas, maka proses akan selesai, dan apabila pelanggan kurang puas, maka perusahaan akan memberikan solusi dari masalah yang mungkin kurang puas dari permintaan pelanggan. Next. Selanjutnya adalah SLA atau Service Level Agreement. Yang pertama ada 5 SLA pada perusahaan PT Tech Pro Solution. Yang pertama ada layanan, yang kedua ada availability, yang ketiga ada capacity, kemudian ada continuity dan security. Yang pertama adalah pelayanan pelanggan, di mana dengan level medium kurang dari 20 layanan pelanggan per hari, memiliki rencana pemulihan yang kuat dan menjaga operasi tanpa gangguan dalam situasi darurat. Dengan keamanan hanya bisa dikonfigurasi di dalam perusahaan oleh divisi pemasaran dan tidak dapat diremote dari luar. Yang kedua ada layanan produksi dengan level high dengan kapasitas kurang dari 50 unit per hari, dengan memberikan rekap data pelanggan kepada pelanggan departemen.
Keamanan dari layanan produksi adalah hanya bisa dikonfigurasi di dalam perusahaan oleh divisi produksi, divisi pengadaan, dan divisi logistik. Tidak dapat diremote dari luar. Yang ketiga ada layanan administrasi dengan level high kurang dari 50 layanan per hari dan memiliki rencana pemulihan yang kuat dan menjaga operasi tanpa gangguan dalam situasi darurat. Keamanan dari layanan administrasi adalah hanya bisa dikonfigurasi di dalam perusahaan oleh Departemen Administrasi dan Keuangan, serta tidak dapat diremote dari luar. Selanjutnya yang keempat ada layanan pengiriman produk dengan level high kurang dari 50 permintaan per hari dan memberikan rekap pengiriman produk kepada divisi logistik untuk segera dikirim kepada pelanggan. Dengan keamanan dari layanan pengiriman produk adalah hanya bisa dikonfigurasi di dalam perusahaan oleh divisi logistik dan tidak dapat diremote dari luar. Selanjutnya yang terakhir ada layanan perawatan dan perbaikan peralatan produksi dengan level medium kurang dari 20 unit per hari dan pemeliharaan rutin oleh divisi kualitas dan pengendalian mutu. Keamanan dari layanan perawatan dan perbaikan peralatan produksi adalah hanya bisa dikonfigurasi di dalam perusahaan oleh divisi kualitas dan pengendalian mutu dan tidak dapat diremote dari luar. Next. C-level. C-level yang pertama ada CEO atau Chief Executive Officer oleh Andika Dermawan Eskom Mkom. Sebagai pemimpin tertinggi, CEO memiliki tanggung jawab atas arah strategis perusahaan. Mereka mengambil keputusan kunci, merumuskan visi dan misi perusahaan, serta berkomunikasi dengan pihak eksternal seperti investor. Yang kedua ada COO, Chief Operating Officer, yang diketuai oleh Fatma Abia Eskom. COO bertanggung jawab atas operasional sehari-hari perusahaan. Mereka memastikan bahwa kegiatan harian berjalan efisien sesuai dengan strategi yang ditetapkan oleh CEO. Selanjutnya yang ketiga ada CFO, Chief Financial Officer, oleh Natasha Dwi Eskom. CFO memiliki tanggung jawab utama dalam mengelola aspek keuangan perusahaan. Tugasnya mencakup perencanaan keuangan, pengelolaan risiko keuangan, pelaporan keuangan, dan memastikan keuangan perusahaan sehat. Selanjutnya yang keempat ada CTO atau Chief Technology Officer. Diketuai oleh Muwirotul Eskom. Sebagai CTO, Muwirotul bertanggung jawab atas arah teknologi perusahaan. Tugasnya mencakup merencanakan dan mengimplementasikan inovasi teknologi, memastikan keamanan dan keandalan sistem, serta kolaborasi dengan tim teknologi untuk mengembangkan solusi yang mendukung tujuan perusahaan. Yang kelima ada CMO atau Chief Marketing Officer oleh Saputra Eskom. CMO memiliki tanggung jawab atas strategi pemasaran perusahaan. Tugasnya mencakup pengembangan kampanye pemasaran, manajemen merek, dan peningkatan visibilitas perusahaan di pasar. Selanjutnya ada CAO atau Chief Administrative Officer oleh Radya Kimiko. CAO bertanggung jawab atas fungsi administratif perusahaan termasuk manajemen personil, kebijakan sumber daya manusia, dan administrasi umum. Selanjutnya ada CLO atau Chief Legal Officer oleh Ratu Namira. CLO memiliki peran dalam memastikan bahwa semua operasi perusahaan sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku. Selanjutnya ada OLA, Operational Level Agreement. Dalam Operational Level Agreement ini terdapat 10 unit atau departemen. Yang pertama ada pengembangan solusi teknologi dengan tanggung jawab desain dan implementasi solusi, proses utama analisis kebutuhan klien, aturan mengikuti metodologi pengembangan yang diterapkan, dan timeline-nya Senin sampai Jumat dari jam 9 hingga jam 6 sore. Yang kedua ada dukungan teknis dengan penanganan masalah teknis. Proses utamanya adalah pembaruan perangkat lunak, aturannya waktu tanggapan dan resolusi diukur dan dievaluasi. Timeline-nya adalah 24/7, artinya dalam 1 minggu dengan prioritas jam operasional reguler. Yang ketiga ada pemasaran dengan tanggung jawab strategi pemasaran dan promosi. Proses utamanya adalah pengembangan dan pemeliharaan solusi dan aturannya komunikasi rutin melalui saluran yang ditentukan. Yang keempat ada akuntan dengan
rekonsiliasi dan kebijakan akuntansi, pengendalian kualitas dengan aturan keikutsertaan dalam survei kepuasan klien. Yang kelima ada keuangan dengan tanggung jawab manajemen keuangan dan pelaporan, kebijakan privasi dan keamanan informasi, serta aturan audit keuangan secara rutin. Yang keenam ada sumber daya manusia dengan tanggung jawab manajemen sumber daya manusia dan kebijakan HR, kemudian proses utama pengendalian aplikasi dan perangkat lunak dengan aturan pelatihan keselamatan kerja. Yang ketujuh ada layanan pelanggan dengan tanggung jawab penanganan keluhan dan pertanyaan pelanggan, pelaporan keluhan dengan aturan pelaporan keluhan melalui saluran yang ditentukan. Timeline adalah 24/7 dengan prioritas jam operasional reguler. Yang kedelapan ada manajer proyek dengan tanggung jawab pemantauan kinerja proyek dan evaluasi. Prosesnya adalah evaluasi tingkat kepuasan klien dengan aturan survei kepuasan klien setiap akhir proyek dan timeline adalah setiap minggu dan sesuai proyek. Yang kesembilan, ada sumber daya manusia dan keamanan. Tanggung jawabnya adalah penerapan kebijakan keamanan serta kepatuhan terhadap kebijakan keamanan. Aturannya adalah keikutsertaan dalam audit keamanan rutin. Yang terakhir adalah manajer dukungan teknis. Tanggung jawabnya adalah pemantauan waktu, tanggapan dan resolusi dengan proses utama resolusi masalah teknis dengan aturan persetujuan perubahan dukungan teknis dengan timeline 24/7 dengan prioritas jam operasional reguler. Baik, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang BPMN, proses bisnis dari PT Tech Pro Solution. Yang pertama di sini ada 4 aktor, yaitu ada Direktur Operasional, Divisi Penelitian dan Pengembangan, Divisi Pemasaran dan Penjualan, dan juga pelanggan. Nah, proses ini dimulai dari Direktur Operasional yang melakukan survei pelanggan dan analisis data pelanggan. Yang kemudian direktur ini akan memahami kebutuhan dan keinginan para pelanggan. Setelah itu, direktur akan melakukan komunikasi kepada divisi penelitian dan pengembangan, yang dimana akan ditindaklanjuti dengan mengembangkan konsep produknya. Setelah itu akan mengembangkan prototipe layanan IT dan juga akan melakukan uji konsep produk atau layanan IT. Kemudian selanjutnya setelah melakukan uji konsep, maka akan dilakukan uji coba layanan IT dengan pelanggan yang akan dilakukan oleh divisi pemasaran dan penalaran. Kemudian setelah melakukan uji coba tersebut, pelanggan akan memberikan umpan balik. Nah, umpan balik ini akan terdapat 2 kondisi, di mana ketika layanan IT tersebut sesuai dengan keinginan pelanggan dan adapun layanan IT tersebut masih terdapat kekurangan. Nah, ketika terdapat kekurangan, maka dari divisi pemasaran sendiri akan melakukan perbaikan dan pengembangan lebih lanjut dan melakukan uji coba layanan IT kembali dengan pelanggan. Dan apabila sesuai dengan keinginan pelanggan, maka akan selanjutnya divisi pemasaran akan melakukan rencana pemasaran dan penjualan, kemudian melakukan implementasi rencana pemasaran dan proses pun selesai. Selanjutnya yaitu mengenai BPMN, proses permintaan dan persetujuan pembelian. Di sini ada 3 aktor, di mana ada pelanggan, staf operasional, dan juga staf keuangan. Staf mulai pelanggan mengajukan permintaan jasa IT, kemudian memilih spesifikasi teknis dan juga harga yang sesuai dengan keinginan pelanggan, kemudian melakukan submit permintaan melalui sistem. Nah, ketika pelanggan sudah melakukan submit, maka staf operasional menerima notifikasi permintaan melalui sistem tersebut, yang dimana staf tersebut akan memeriksa kelengkapan atau ketersediaan dari layanan IT dari perusahaan itu. Nah, di sini ada 2 kondisi, di mana ketika berkas-berkas yang dilakukan oleh pelanggan ini ada yang lengkap ataupun kurang lengkap. Apabila kurang lengkap, maka permintaan ditolak dan pelanggan mendapatkan notifikasi penolakan. Dan apabila berkas submit yang sudah dilakukan oleh pelanggan tersebut lengkap, maka akan
disetujui permintaannya, kemudian lanjut pelanggan melakukan pembayaran, dan staf keuangan memproses pembayaran tersebut, kemudian mencatat pengeluaran dan memperbarui data keuangan, dan proses pun selesai. Kemudian BBMN yang ketiga, yaitu mengenai pemodelan proses investasi. Di sini ada 3 aktor, di mana ada investor, perusahaan Tech Pro Solution, dan juga agen investasi. Dimulai dari investor, mengidentifikasi perusahaan target, kemudian melakukan analisis perusahaan, dan menentukan jumlah investasinya. Kemudian setelah menentukan jumlah investasi, akan membuatkan proposal pengajuan. Nah, ketika membuat proposal pengajuan, maka perusahaan yang akan diinvestasi itu menerima proposal investor, kemudian melakukan analisis proposal. Nah, analisis proposal ini akan ada 2 kondisi, di mana proposal diterima dan proposal tidak diterima. Apabila proposal diterima, maka agen investasi akan melakukan negosiasi dengan investor, kemudian investor sendiri akan mendapatkan dan menerima negosiasi dari perusahaan tersebut, kemudian melakukan mentoring. Dan apabila proposal tidak diterima, maka investasi tersebut akan batal dan investor akan menerima notifikasi pembatalan dan proses pun selesai. Baik, kesimpulannya dalam perkembangan industri teknologi informasi yang pesat dan persaingan global yang semakin ketat, PT Tech Pro Solution telah melakukan pengelolaan sumber daya manusia yang baik. Dengan adanya struktur organisasi yang detail, perusahaan dapat mengoptimalkan efisiensi dan koordinasi antar departemen, serta melakukan inovasi melalui kualitas produk dan layanan. Dengan adanya manajemen top law yang jelas, perusahaan dapat mengambil keputusan yang cepat, memperkuat integritas internal, dan membangun kepercayaan pemangku kepentingan. Keberhasilan PT Tech Pro Solution merupakan contoh nyata peran kunci pengelolaan sumber daya manusia yang efektif dalam pertumbuhan dan keberlanjutan bisnis di era persaingan global yang dinamis. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Semoga penonton dapat mengambil banyak dari informasi dan pemahaman dari presentasi yang kami berikan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.